Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk beribadah online bersama di kanal YouTube GKI Banjarnegara pada hari ini, Minggu 29 Agustus 2021. Sebelum kita bersama-sama beribadah, perkenankanlah saya membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayanan khotbah online pada hari ini dilayani oleh pendeta konsulen kita, Pendeta Ciko Quitlim dari GKI Pahlawan Magelang. Yang kedua, menimbang situasi terkini mengenai perkembangan COVID-19, maka seluruh kegiatan pelayanan di GKI Banjarnegara masih diselenggarakan secara online maupun live streaming sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa pada tanggal 9 sampai 10 September 2021 akan diadakan persidangan 14 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jateng dengan tema Menggereja di Tengah Pasca Pandemi. Mohon dukungan doa jemaat sehingga persiapan dan penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Yang keempat, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara bahwasannya dalam pandemi COVID-19 ini putra-putri kita belum dapat ibadah di gereja dan hanya dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu mendukung putra-putrinya untuk senantiasa berperan aktif mengikuti kebaktian anak online setiap hari minggunya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak secara pribadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki liturgi ibadah minggu berdasarkan Mazmur yang ke-15. Kita membaca secara bersahutan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nyatakanlah anugerah-Mu dan layakkanlah kami tinggal dekat-Mu ya Tuhan. Sebab kami lemah, bercela dan rendah. Hanya kasih-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Marilah jemaat Tuhan, kita angkat hati dan padukan suara di hadapan Tuhan, nyanyikanlah merdu. Haleluya. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin.
kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kuduskan kebaktian ini dengan bersama-sama mengaku. Pertolongan kepada kita hanya datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, sehingga saat ini kami dapat beribadah bersama seluruh umat-Mu dimanapun berada. Melalui kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami yang tak terbatas ruang dan waktu, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami pun memohon belas kasih-Mu, jika dalam kesempatan yang Engkau berikan untuk kami hidup di dunia ini, kami masih melakukan kesalahan dan dosa, karena kami masih sering mengandalkan ego kami ketimbang berserah pada setiap pimpinan Roh-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, jika melalui ucapan dan tindakan kami belum mencerminkan sifat dan karakter Kristus, sehingga hidup kami masih menjadi batu sandungan bagi sesama dan semuanya itu mendukakan hati-Mu. Kiranya seturut belas dan kasihan-Mu, kami mendapatkan pengampunan-Mu, dan di dalam pengampunan dan penyucian dari-Mu, kami dapat menjalani kembali kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami dengan lebih baik, dan hidup yang kami jalani ini seturut pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap cinta dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu, patutlah kami terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya dengan kata-kata kami, tetapi juga dengan seluruh kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah firman kehidupan yang menuntun kami untuk dapat berjalan pada jalan yang benar, yang menuju kepada keselamatan yang sempurna. Kami lemah dan terbatas. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bersama-sama boleh mengerti firman Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Dan tolonglah kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi supaya kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, supaya hamba-Mu boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami arahkan hati kami dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan dilanjutkan ayat 14 dan 15 dan dilanjutkan kembali ayat 21 sampai 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kemudian ayat yang ke-14.
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Kemudian ayat 21. "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota dan simpatisan GKI Banjarnegara, saudara, saya pernah mengenal seseorang. Orang yang saya kenal ini adalah seorang yang aktif dalam kehidupan bergereja. Dia rajin ibadah, selalu tiap minggu dia datang kebaktian. Dia juga terlibat dalam kegiatan pelayanan yang ada di gereja, menjadi pengurus komisi, aktif, bahkan diberikan kesempatan juga untuk memimpin dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Sungguh saudara, saya tahu bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara, satu kali saya kaget sekali ketika saya mendengar berita bahwa orang ini ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Apa yang terjadi? Rupanya begini saudara. Orang ini memang bekerja sebagai seorang sales. Dia penjual. Dia memasukkan barang-barang ke toko-toko dari perusahaan, dan kemudian hasil dari penjualan barang-barang yang dia masukkan ke toko-toko itu, dia terima uang pembayaran, dan kemudian uang itu seharusnya dia setorkan kembali ke perusahaannya. Tetapi rupanya saudara, uang hasil penjualan itu dia tidak setor. Dia pakai untuk dirinya sendiri, untuk bersenang-senang. Dia mengkorupsi uang itu. Dan karena dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban kepada perusahaan, maka kemudian perusahaan melaporkan ke polisi dan dia ditangkap. Saya kaget sekali dengan berita ini. Bagaimana seorang yang saya tahu adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi ternyata ketika dia bekerja, dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang tidak benar. Saya mengunjungi dia di penjara, dan saya bertanya kepada dia, "Kenapa kok bisa begini? Saya tahu kamu orang yang beriman kepada Tuhan, rajin ibadah, terlibat dalam pelayanan, menjadi pengurus di gereja. Tapi mengapa kok bisa seperti ini?" Dan dia diam saja. Secara atas apa yang terjadi ini, kita bisa belajar sesuatu sebetulnya. Yang bisa kita pelajari seperti ini. Kita disebut sebagai Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Menjadi Kristen itu bukan cuma sekedar mengikuti agama Kristen, bukan.
Ketika kita menyebut diri sebagai Kristen, maka yang kita ikuti itu adalah pribadi, yaitu Yesus. Ibaratnya kita seperti orang yang berjalan di belakangnya Yesus, sehingga kita mengikuti Yesus. Yesus berjalan lurus, ya kita lurus. Yesus berjalan berbelok ke kanan, ya kita belok ke kanan. Yesus belok ke kiri, ya kita belok ke kiri. Apa yang Yesus lakukan, itu juga yang kita lakukan. Apa yang Yesus ajarkan, itu juga yang kita turuti. Itulah Kristen. Dia mengikuti Yesus. Seharusnya saudara, sebagai pengikut Kristus, kita menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan iman kita. Kalau kita beribadah, rajin ibadah, kalau kita melayani, bahkan kita mungkin berdoa rajin, membaca Alkitab begitu rajin, sebetulnya bukan cuma sekedar itu kita beriman, harusnya lebih dari itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kehidupan kita sehari-hari yang kita nampakkan lewat perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, itu sungguh-sungguh menampakkan iman kita, menampakkan jati diri kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar ibadah, bukan cuma sekedar melayani, menjadi pengurus di gereja, tapi lebih dari itu, menjalani kehidupan yang benar sehari-hari, dimanapun, kapanpun kita berada. Sayangnya tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman yang benar. Oleh karena itu tidak heran ada orang yang nampaknya dia rajin beribadah kepada Tuhan, nampaknya dia melayani, nampaknya dia adalah orang yang beriman, tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu karena kehidupannya di luar tidak benar. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang beriman dengan benar, bukan cuma sekedar ibadah, tetapi juga dalam seluruh kehidupan iman kita. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis tadi di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Saudara, dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang menemui Yesus. Mengapa mereka datang menemui Yesus? Karena ada masalah menurut mereka. Masalahnya apa? Yaitu bahwa mereka melihat murid-muridnya Tuhan Yesus itu makan, tapi tidak cuci tangan dulu, tidak membasuh tangannya dulu. Padahal saudara, ada istiadat, ada tradisi di mana orang kalau mau makan itu dia harus cuci tangan dulu, membasuh tangannya dulu sampai bersih, baru kemudian makan. Kalau tidak, mereka ibaratnya makan dengan tangan yang najis, yang kotor. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Mestinya kalau mereka adalah orang-orang Yahudi, ya ikuti dong tradisinya orang Yahudi, adat istiadat yang sudah ditetapkan sejak nenek moyang dulu, yaitu membasuh tangan dulu, mencuci tangan dulu, baru kemudian mereka makan. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tidak akan makan sebelum mereka membasuh tangan mereka dulu. Dan dikatakan sebetulnya ada banyak lagi adat istiadat yang lain, seperti membersihkan perkakas dan lain sebagainya. Dan mereka ikuti dengan sangat ketat sekali. Nah, ketika mereka menyaksikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan adat istiadat ini, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kok murid-muridmu tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita? Perhatikan apa kata Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka. Yang pertama, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang munafik.
Orang munafik adalah orang yang cuma kelihatannya saja, ketoke saja baik, ketoke saja, kelihatannya saja melakukan aktivitas kehidupan iman, ritual, taat, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Nah, inilah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya melakukan adat istiadat dengan sangat ketat sekali. Bahkan mereka mengecam kalau ada orang yang tidak melakukannya. Tetapi kata Tuhan, mereka cuma berpegang kepada adat istiadat. Dan ini adalah buatan manusia. Sementara mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan, perintah dari Tuhan. Jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi hanya taat kepada adat istiadat, tidak taat kepada Tuhan. Kelihatannya saja mereka melakukan aktivitas ritual, ibadah, mengajar dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kehidupan mereka sehari-hari tidak benar. Inilah yang kata Tuhan disebut sebagai orang yang munafik, yang tidak sebenarnya. Lalu Tuhan juga mengajar, ini di sini ada bicara soal makanan yang haram, makanan yang najis. Jadi dalam tradisi orang Yahudi ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ini dikatakan makanan yang haram, makanan yang najis. Nah, Tuhan mengajar yang haram, yang najis itu bukan yang dimakan, bukan yang masuk ke dalam mulut. Tetapi kata Tuhan, apa yang keluar dari mulut itulah yang haram, itulah yang najis. Yang keluar dari mulut di sini bukan muntah, bukan. Tetapi yang keluar dari mulut ini adalah kata-kata. Apa yang kita katakan, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, yang menghakimi, kata-kata kotor. Itulah yang najis, itulah yang haram, yang keluar dari mulut kita. Kemudian Tuhan juga mengajar soal hati. Hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Apa yang keluar dari kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya keluar dari dalam hati. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari mulut kita ya hal yang kotor, pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor. Tapi kalau hati kita bersih, kata Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita juga kata-kata yang bersih, pikiran kita juga adalah pikiran yang bersih, perbuatan kita juga adalah perbuatan yang bersih, perbuatan yang benar. Inilah yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar. Sekali lagi, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah beriman kepada Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan, maka mestinya kita menjalani kehidupan iman yang benar. Kehidupan iman yang benar itu bukan cuma sekedar misalnya kita ibadah saja, atau melayani saja, menjadi pengurus di gereja. Kata-kata kita adalah kata-kata yang sepertinya menunjukkan identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Iman yang benar itu adalah iman yang dinampakkan juga lewat perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun. Bukan hanya di gereja kita jadi orang yang baik, tetapi juga di luar kita harusnya menjadi orang yang baik. Bukan hanya di gereja kita berkata-kata dengan manis, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik, tetapi juga di luar, di rumah, di jalan, dimanapun kita berada, seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Jadi saudara, iman yang benar itu adalah iman yang bukan cuma dinampakkan dalam ibadah-ibadah ritual atau sekedar dikatakan mentaati perintah-perintah Tuhan, tetapi iman yang benar itu adalah iman yang dinampakkan lewat seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada, pada saat kapanpun kita menjalaninya. Jadi saudara, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang beriman dengan benar,
yang dinampakkan lewat seluruh kehidupan kita. Kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita juga harus benar. Saudara, ada seorang bernama James Black. Orang ini punya pengalaman saudara, ketika dia sekolah minggu pada waktu dia masih anak-anak. Nah, James Black ini adalah seorang anak yang rajin pergi sekolah minggu. Setiap minggu, kalau ada sekolah minggu, dia selalu datang. Tapi persoalannya adalah di luar hari Minggu, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tengah-tengah teman-temannya ketika dia bermain, dia adalah seorang yang nakal. Dia seorang yang kasar. Satu kali di kelas sekolah minggu, gurunya meminta murid-murid anak-anak sekolah minggu untuk membaca Alkitab. Siapa anak yang disebut namanya, yang ditunjuk, dialah yang akan membaca Alkitab itu. Nah, James Black berharap bahwa namanya akan disebut, dipanggil, sehingga dia mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab. Tapi persoalannya adalah sampai kegiatan itu selesai, namanya tidak dipanggil, dia tidak disebut, sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab di kelas. Untungnya adalah James Black ini kemudian merenung, introspeksi diri, kenapa kok namanya tidak dipanggil? Lalu dia teringat, jangan-jangan karena dia nakal, karena dalam kehidupannya sehari-hari di luar gereja, di luar kelas sekolah minggu ini, dia tidak baik. Nah, itulah saudara pengalaman yang terjadi pada James Black. Dan dia takut bahwa pengalaman ini akan berlanjut, yaitu ketika dia meninggal nanti. Ketika Tuhan memanggil orang untuk masuk ke surga, namanya tidak dipanggil, namanya tidak disebut, karena walaupun dia rajin ibadah, rajin sekolah minggu, tapi kehidupan sehari-hari tidak benar. Maka saudara, untuk mengingatkan dirinya sendiri yang terutama, James Black kemudian menulis sebuah lagu. Lagu ini tertulis di dalam Kidung Jemaat 278 yang berjudul Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, saat fajar baru yang abadi merekam. Lalu kata-kata dalam referen mengatakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. James Black menulis lagu ini untuk mengingatkan dia. Tidak cukup bagi dia untuk cuma sekedar beribadah, rajin sekolah minggu, tapi kehidupannya sehari-hari harus benar. Sehingga ketika Tuhan memanggil dia untuk menyelamatkan dia masuk ke surga, maka namanya juga disebut. Saudara, Tuhan memanggil kita melalui firman Tuhan pada hari ini untuk kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, iman yang benar itu dinampakkan dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, setiap hari, setiap saat. Kita tunjukkan iman kita lewat kata-kata kita, lewat pikiran kita, lewat seluruh perbuatan kita. Mari saudara-saudara, kita menjadi orang yang beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak.
Marilah kita saat ini bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, Jemaat GKI Banjarnegara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mengajar kepada kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya sekedar kami melakukan perintah-perintah Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan kami, tetapi lebih daripada itu Tuhan menghendaki supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami menjalaninya dengan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Pada saat ini kami satukan hati kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu GKI Banjarnegara di tengah segala keterbatasan oleh karena situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai GKI Banjarnegara di dalam persekutuan, kesaksian maupun pelayanan. Dan kami percaya kehidupan kami bergereja akan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu, kami dapat melayani dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan bergereja. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang berduka cita. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang sakit, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami, mereka yang lanjut usia, dalam kelemahan fisik mereka, Tuhan tetap memelihara dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menjadi sumber berkat dan pertolongan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya. Tuhan memberkati dan menolong mereka supaya mereka boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja dengan segala rencana yang akan kami jalani. Secara khusus kami berdoa untuk rencana persidangan majelis klasis, di mana dalam persidangan itu akan dilaksanakan percakapan gerejawi terhadap Penatua Aldo. Kami mohon berkat Tuhan supaya persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Penatua Aldo boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan percakapan gerejawi ini dengan baik dan kelak boleh melayani Tuhan sebagai pendeta di GKI Banjarnegara ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang ada di sekitar kami. Pandemi masih terjadi, ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus dilakukan. Namun kami percaya melalui semuanya itu Tuhan sedang mengajar dan membentuk kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu.
Biarlah masyarakat kami menjadi masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati dalam upaya menangani pandemi ini. Tuhan berikan hikmat juga ketika harus mengelola kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami ingin serahkan kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar kami terus boleh menikmati kasih Tuhan, dan kami terus boleh menjadi orang yang percaya, yang beriman, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami, dan semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Kita membaca bersama-sama. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing, atau dapat Bapak Ibu transfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, terima kasih untuk setiap usaha dan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Di dalam kesulitan dan kesusahan yang sering kami hadapi, Engkau selalu menolong dan memimpin kami. Terima kasih pula untuk hikmat-Mu dalam kami mengelola berkat-berkat-Mu, sehingga dengan penuh rasa syukur pada saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam menghitung satu persatu berkat-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga selalu ada alasan untuk senantiasa bersyukur pada pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebuh. Ubahlah, bangunkan iman, pulihkanlah
pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa merendah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Terima kasih jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk ibadah kita hari ini dapat berjalan lancar. Semangat sehat dan semangat bahagia untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu.